Assalamualaikum sahabat cerita penuh hikmah. Saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran tentang seorang pendeta sombong yang berani menantang dan merendahkan Islam di hadapan banyak orang. Namun siapa sangka, kesombongan itu justru membawanya pada kehancuran di depan mata jemaatnya sendiri. Kisah ini penuh ketegangan, kejutan, dan tentu saja pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah penuh makna berikutnya. Dukung channel ini supaya terus bisa menghadirkan cerita-cerita inspiratif, misterius, dan penuh hikmah untuk kita semua. Di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa, berdiri sebuah gereja tua yang cukup dikenal oleh masyarakat sekitar. Gereja itu dipimpin oleh seorang pendeta bernama Edward. Seorang pria paruh baya dengan wajah tegas namun penuh kesombongan. Bukan hanya jemaatnya yang mengetahui sifat congkaknya, tetapi juga penduduk sekitar. Pendeta Edward terkenal suka merendahkan orang lain demi mengangkat dirinya. Ia selalu merasa dirinya paling benar, paling suci, dan paling mengerti tentang jalan keselamatan. Bahkan, dalam banyak kesempatan ia dengan terang-terangan menyinggung agama lain, termasuk Islam. Meski masyarakat Muslim di kota itu mayoritas, mereka memilih diam, bersabar, dan tidak menanggapi ucapannya. Namun, kesombongan sang pendeta semakin menjadi-jadi. Ia menganggap diamnya umat Islam sebagai tanda ketidakmampuan untuk melawan. Setiap kali berkhotbah, Edward sering berkata dengan nada merendahkan, "Lihatlah, mereka itu hanya mengikuti kitab yang membingungkan. Mereka tak bisa membuktikan kebenaran mereka di hadapan kita." Ucapan-ucapan seperti itu membuat sebagian jemaatnya merasa bangga, seolah-olah mereka lebih mulia dibanding yang lain. Namun, di sisi lain, ada pula jemaat yang mulai merasa gelisah. Mereka khawatir kesombongan pendeta itu akan membawa masalah besar. Suatu hari nanti, kabar tentang ucapan Edward menyebar dari mulut ke mulut. Warga Muslim di pasar, di warung kopi, hingga di masjid mulai membicarakan kesombongan pendeta itu. Beberapa hanya bisa menghela napas panjang, sementara yang lain mulai merasa marah. Tapi satu hal yang pasti, suasana di kota kecil itu perlahan memanas. Tak ada yang tahu, kesombongan Edward itu akan segera mengundang sebuah peristiwa besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari Minggu itu, gereja tua di kota kecil tersebut dipenuhi jemaat. Pendeta Edward berdiri di mimbar dengan jubah kebesarannya. Wajahnya penuh percaya diri. Dari awal ia sudah berniat menyampaikan khotbah yang berbeda, lebih berani, lebih menusuk, dan tentu saja penuh kesombongan. Dengan suara lantang ia berkata, "Saudara-saudaraku, lihatlah di luar sana, banyak orang yang mengikuti ajaran yang mereka sebut kebenaran. Padahal kitab mereka penuh kebingungan. Mereka tidak tahu siapa juru selamat sejati." Jemaat terdiam. Sebagian mengangguk setuju, sebagian lainnya justru merasa tidak nyaman. Namun Edward terus melanjutkan kata-katanya. Kitab mereka itu hanya kumpulan kata-kata manusia. Tidak ada kuasa Tuhan di dalamnya. Jika memang benar, buktikan di sini, di hadapan saya, bahwa kitab itu bisa menandingi firman Tuhan kita. Ucapannya menggema ke seluruh ruangan. Suasana hening, namun di barisan belakang tampak beberapa warga Muslim yang kebetulan hadir karena diundang seorang temannya. Mereka saling pandang, wajah mereka menegang. Salah seorang jemaat berbisik lirih, "Pak Pendeta, bukankah ini berbahaya? Banyak Muslim di kota ini." Namun Edward hanya tersenyum sinis. "Apa yang harus kita takuti? Mereka hanya bisa diam. Kalau kitab mereka benar, kenapa tidak ada yang berani menjawab tantangan saya?" Ucapan itulah yang akhirnya memicu amarah. Berita tentang khotbah penuh hinaan itu segera menyebar keluar gereja. Dalam hitungan jam, pasar, warung kopi, hingga gang-gang kecil dipenuhi bisikan tentang kesombongan Edward. Bagi umat Muslim yang mendengarnya, hati mereka terasa terbakar. Mereka tahu, kesabaran mereka sedang diuji. Namun tak seorang pun menyangka, ada seorang pemuda Muslim yang kelak berdiri menjawab tantangan sang pendeta dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Hari itu, kabar tentang khotbah penuh hinaan pendeta Edward menyebar semakin luas. Beberapa warga Muslim yang sempat hadir di dalam gereja itu pulang dengan hati gundah. Mereka merasa ditantang, dihina, bahkan direndahkan di hadapan umum. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, sekelompok bapak-bapak duduk dengan wajah muram. "Astagfirullah. Tega sekali dia berkata seperti itu di depan orang banyak," ucap salah seorang dengan nada kesal. Yang lain menimpali, "Tapi mau bagaimana lagi? Kalau kita balas dengan emosi, bisa-bisa malah memperkeruh keadaan. Kota ini bisa ricuh." Mereka semua terdiam. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Mereka tahu, kesabaran adalah pilihan terbaik. Namun dalam hati kecil mereka, tersimpan rasa sakit yang begitu dalam.
Di masjid kecil kota itu, suasana juga tidak kalah hening. Para jamaah saling memandang, seakan-akan menunggu seseorang yang berani mengambil langkah. Namun tak seorang pun berdiri, mereka hanya bisa menggeleng pelan, beristighfar, dan berharap Allah memberikan hidayah kepada pendeta yang angkuh itu. Di antara umat muslim, ada seorang pemuda bernama Fahri, ia masih muda, berusia 20-an, sederhana, dan bukan seorang tokoh agama. Namun hatinya bergetar mendengar hinaan yang ditujukan pada agamanya. Saat malam tiba, Fahri duduk di beranda rumahnya. Ia memandangi langit gelap sambil bergumam lirih, "Ya Allah, sampai kapan kami harus diam? Jika memang harus ada yang menjawabnya, berikan aku keberanian, ya Rob." Meski umat muslim di kota itu memilih diam, kesunyian itu justru menjadi ketenangan sebelum badai besar. Karena diam mereka bukan tanda kalah, melainkan tanda bahwa Allah sedang menyiapkan jawaban melalui seseorang yang tak pernah mereka duga. Hari itu, gereja kembali dipenuhi jemaat. Pendeta Edward berdiri dengan penuh percaya diri di mimbar. Senyumnya sinis, suaranya lantang, seakan ingin menantang lagi semua yang mendengar. "Saya sudah katakan minggu lalu," ucapnya, "jika ada orang Islam yang merasa kitab mereka benar, datanglah." Jawab saya di depan jemaat ini. Tapi lihatlah, tak seorang pun berani. Itu bukti bahwa ajaran mereka lemah. Jemaat terdiam, beberapa menunduk, sebagian mengangguk. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika dari pintu belakang gereja, seorang pemuda berwajah tegas dan sederhana melangkah masuk. Ia mengenakan baju koko putih, sarung, dan peci hitam. Semua mata tertuju padanya. Jemaat terperangah, sebagian berbisik panik. Pendeta Edward terdiam sejenak, lalu tersenyum mengejek. "Oh, akhirnya ada yang berani datang. Siapa namamu?" "Anak muda." Pemuda itu berdiri tegak. Suaranya tenang namun penuh wibawa. "Nama saya Fahri. Saya hanya seorang muslim biasa, bukan ustaz, bukan kiai. Tapi saya tak bisa tinggal diam mendengar agama saya dihina di depan orang banyak." Ruangan mendadak hening. Bahkan suara kipas tua di langit-langit terdengar jelas. Jemaat menahan napas. Edward menatap tajam, seakan meremehkan. "Lalu apa yang bisa kau lakukan, Fahri? Apakah kau yakin bisa menjawab pertanyaan dan membuktikan kebenaran kitabmu?" Fahri tersenyum tipis. Ia membuka tas kecil yang dibawanya. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah mushaf Al-Quran yang sudah lusuh namun terawat baik. Ia meletakkannya dengan hati-hati di atas meja di depan mimbar. "Saya tidak datang membawa kebencian, Pak Pendeta. Saya hanya datang membawa kebenaran. Jika Bapak menantang, maka biarlah Al-Quran ini yang berbicara." Seisi ruangan terdiam membeku. Jemaat memandang dengan wajah tegang, sebagian bergetar. Pendeta Edward, meski masih mencoba tersenyum angkuh, terlihat mulai tidak nyaman. Hari itu, untuk pertama kalinya, ada yang berani berdiri melawan kesombongan sang pendeta. Dan inilah awal dari sebuah perdebatan yang akan mengubah segalanya. Pendeta Edward menatap Fahri dengan tajam, berusaha menjaga wibawanya di hadapan jemaat. Ia melangkah maju, menunjuk mushaf yang terletak di meja. "Baiklah, anak muda," ucapnya dengan nada mengejek. "Katakan padaku, apa buktinya bahwa kitabmu ini benar-benar firman Tuhan? Apa yang membuatnya berbeda dari buku karangan manusia?" Fahri tidak tergesa-gesa menjawab. Ia menunduk sejenak, membaca basmalah, lalu mengangkat kepalanya dengan tenang. "Al-Quran adalah mukjizat. Ia bukan hanya sekadar tulisan, tapi petunjuk hidup yang tak berubah sejak diturunkan. Di dalamnya ada ilmu, hukum, bahkan kabar tentang masa depan yang terbukti kebenarannya." Jemaat mulai berbisik-bisik, beberapa terlihat penasaran, sebagian masih ragu. Edward tersenyum tipis, mencoba mencari celah. "Itu hanya kata-katamu. Semua kitab bisa mengklaim hal yang sama. Tunjukkan satu bukti nyata di sini, sekarang." Fahri membuka mushafnya, lalu membaca ayat tentang penciptaan manusia dari tanah dan setetes air. Setelah membacanya, ia berkata pelan namun jelas, "Ayat ini sudah ada sejak 1400 tahun lalu, ketika manusia belum mengenal ilmu kedokteran modern. Kini sains membuktikan bahwa benar manusia berasal dari tanah yang mengandung unsur kehidupan, dan proses janin berasal dari nutfah, setetes air." Seisi ruangan terdiam. Jemaat menatap satu sama lain dengan wajah terkejut. Edward mulai kehilangan senyumannya. Fahri melanjutkan dengan suara tegas, "Bapak menantang, bukan? Maka saya jawab bukan dengan kata-kata saya, tapi dengan firman Allah. Jika Bapak ingin menyangkal, silakan bantah ayat ini dengan pengetahuan Bapak sendiri." Pendeta Edward tercekat. Kata-katanya seakan hilang di telan udara. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya jelas menunjukkan rasa gugup. Jemaat yang tadinya terdiam kini mulai berbisik lirih. Bahkan ada yang menatap Edward dengan ragu. Untuk pertama kalinya, kesombongan sang pendeta terguncang di depan orang banyak. Hari itu,
Edward mulai merasakan sesuatu yang selama ini ia remehkan. Kebenaran yang tak bisa dipatahkan dengan logika semata. Suasana di dalam gereja makin panas. Jemaat yang tadinya tenang kini duduk gelisah, sebagian menunduk, sebagian lagi menatap antara Fahri dan pendeta Edward dengan mata lebar. Edward berusaha menguasai keadaan. Ia batu kecil, lalu berkata dengan suara keras, "Itu hanya kebetulan, anak muda. Sains bisa berubah, teori bisa salah. Tidak ada jaminan bahwa kitabmu itu benar." Fahri tersenyum tipis. Ia membuka kembali musyafnya, lalu membaca ayat tentang laut yang terpisah antara air tawar dan air asin, namun tidak bercampur. Setelah itu ia menjelaskan, ayat ini juga diturunkan lebih dari 1000 tahun lalu. Saat itu, manusia tidak punya peralatan untuk meneliti laut. Tapi sekarang, ilmuwan membuktikan bahwa ada penghalang tak terlihat yang memisahkan air laut dan air tawar. Apakah ini kebetulan juga? Jemaat terdiam. Beberapa mengangguk pelan. Wajah mereka mulai berubah. Edward gelisah. Ia berjalan ke kanan dan kiri, mencoba mencari kata-kata. Itu hanyalah trik. Banyak kitab bisa bicara hal serupa. Serunya, namun suaranya terdengar goyah. Fahri menatapnya dengan tenang. Kitab-kitab yang Bapak sebutkan telah banyak mengalami perubahan oleh tangan manusia. Sedangkan Al-Quran, sejak diturunkan hingga hari ini, tidak berubah satu huruf pun. Silakan Bapak periksa. Buktinya nyata di hadapan dunia. Jemaat mulai berbisik lebih keras. Beberapa terlihat ragu pada pendeta mereka. Edward merasakan tatapan jemaatnya menusuk, membuatnya semakin panas dingin. Fahri kemudian berkata dengan suara yang lebih dalam, penuh keyakinan. "Saya tidak datang untuk mempermalukan. Bapak, saya hanya ingin menunjukkan bahwa kesombongan tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Bapak boleh mengolok-olok kami, tapi lihatlah. Justru firman Allah yang menjawab tantangan Bapak." Ruangan itu seakan terbelah dua. Di satu sisi, wajah Fahri yang tenang dan penuh keyakinan. Di sisi lain, Edward yang mulai kehilangan kata-kata. Matanya gelisah, dan jemaat yang mulai meragukannya. Saat itulah, udara di dalam gereja terasa berubah. Angin dingin tiba-tiba berhembus melalui jendela-jendela tua. Lampu gantung bergoyang perlahan. Jemaat menatap sekitar dengan wajah tegang, seolah ada sesuatu yang tak terlihat hadir di tengah-tengah mereka. Edward berusaha berbicara, namun suaranya tercekat. Ia merasakan sesuatu yang asing menyelimuti hatinya, rasa takut. Suasana di dalam gereja makin menegang. Jemaat yang tadinya duduk tegap kini mulai resah. Desau angin dingin masuk dari celah jendela tua, membuat lilin-lilin di dekat altar bergoyang dan hampir padam. Fahri tetap berdiri tenang di depan mimbar, memandang lurus ke arah pendeta Edward. Sementara itu, Edward mencoba bicara, namun lidahnya terasa keluh. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Meski udara di ruangan semakin dingin menusuk, tiba-tiba, Dewa RRR. Suara petir menggelegar begitu keras, mengguncang dinding-dinding gereja. Lampu gantung tua di langit-langit berayun liar, membuat jemaat berteriak panik. Beberapa anak kecil menangis, sementara kaum wanita menutupi wajah dengan tangan. Seorang jemaat berbisik dengan suara gemetar. Ini pertanda apa? Kenapa bisa terjadi saat mereka berdebat? Fahri memejamkan mata sejenak, lalu melafalkan ayat kursi dengan suara pelan tapi jelas. Aneh sekali, begitu ayat itu dibacakan, suasana ruangan sedikit demi sedikit mulai mereda, angin yang berhembus seolah tunduk, lilin-lilin yang hampir padam kembali menyala stabil. Jemaat menatap dengan mata terbelalak. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal. Sementara Edward semakin pucat, ia menggenggam mimbar dengan erat. Tubuhnya bergetar, seolah ada beban besar yang menekan dadanya. Apa yang kau lakukan?" teriak Edward dengan suara serak. Fahri menatapnya tenang. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak Pendeta. Ini adalah firman Allah yang menjaga kebenarannya. Mungkin ini caranya menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dihina dengan kesombongan." Ruangan mendadak hening. Jemaat menunduk, sebagian bahkan menitikkan air mata. Mereka sadar ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar debat kata-kata yang sedang terjadi. Bagi Edward, itu adalah awal kehancuran kesombongannya. Ia merasa seluruh jemaat mulai meragukannya, bukan lagi melihatnya sebagai sosok yang gagah, melainkan seorang pria yang tak berdaya di hadapan kebenaran yang tak terbantahkan. Pendeta Edward masih berdiri di mimbar, tubuhnya gemetar hebat. Jemaat menatapnya dengan pandangan penuh tanda tanya, bukan lagi rasa hormat, melainkan keraguan. Suara bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. Kenapa wajahnya pucat sekali? Bukankah tadi dia yang menantang? Sekarang kenapa diam? Edward mencoba membuka mulut, tapi suaranya serak dan bergetar. Setiap kata yang hendak keluar seolah tertahan di tenggorokan. Tangannya mencengkeram mimbar, seakan itu satu-satunya pegangan agar ia tidak jatuh. Di hadapannya,
Fahri berdiri tegak dengan wajah tenang. Ia tidak bersuara, hanya menatap Edward dengan sorot mata penuh keyakinan. Tatapan itu seakan menembus lapisan ego yang selama ini menutupi hati sang pendeta. Akhirnya, Edward berteriak dengan suara putus asa. "Cukup, berhenti, jangan lanjutkan lagi." Jemaat terperanjat. Seorang pendeta yang biasanya lantang, angkuh, dan penuh percaya diri, kini menjerit ketakutan di hadapan semua orang. Fahri maju selangkah, suaranya pelan namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. "Pak Pendeta, kesombongan hanyalah dinding rapuh. Saat kebenaran datang, ia akan runtuh dengan sendirinya. Bapak menantang Allah, tapi lihatlah, Bapak sendiri yang tidak sanggup menahan balasannya." Edward terduduk di kursi mimbar. Wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seluruh wibawa dan kebanggaannya hilang seketika. Ia tidak lagi mampu berdiri sebagai sosok yang diagungkan. Jemaat pun kini menunduk, beberapa menitikan air mata, sebagian lain berdoa dalam hati. Mereka menyadari bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar perdebatan, tetapi kehancuran kesombongan manusia di hadapan kebenaran ilahi. Hari itu, Edward tidak hanya kehilangan kata-kata, tapi juga kehilangan mahkota kesombongannya. Ruangan gereja masih diliputi keheningan. Jemaat yang hadir menatap pendeta mereka yang kini duduk lemas di kursi mimbar. Wajahnya pucat, tubuhnya bergetar, dan tatapannya kosong. Kesombongan yang selama ini menjadi tamengnya telah runtuh tanpa sisa. Fahri masih berdiri tegak, namun kali ini ia tidak lagi berbicara dengan nada menantang. Suaranya lembut, penuh kasih, seperti seorang saudara yang menasihati dengan tulus. "Pak Pendeta, tidak ada yang saya inginkan selain agar kita semua sama-sama mencari kebenaran. Jika Bapak benar-benar mencari, Allah akan menunjukkannya. Tapi jika Bapak menutup hati dengan kesombongan, maka Bapak hanya akan tersiksa oleh diri Bapak sendiri." Beberapa jemaat mulai meneteskan air mata. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Seorang pemuda muslim sederhana, berdiri sendirian, mampu membuat pendeta yang selama ini angkuh, kini tak berdaya. Edward mencoba berkata-kata, namun suaranya hanya lirih. "Mengapa? Mengapa hatiku terasa berat, tapi sekaligus lega? Apa ini yang disebut kebenaran?" Tiba-tiba, ia menundukkan kepalanya, lalu menangis terisak di hadapan semua orang. Jemaat terdiam, tak seorang pun berani mendekat. Pemandangan itu begitu mengejutkan. Seorang pendeta yang selama ini dilu-alukan, kini menangis di depan umatnya sendiri. Fahri mendekat, menepuk bahunya dengan lembut. "Tidak ada yang perlu Bapak takuti. Kebenaran bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menyelamatkan. Allah membuka jalan bagi siapapun yang mau merendahkan hatinya." Tangisan Edward semakin keras. Jemaat pun tak kuasa menahan haru. Ada yang ikut menangis, ada yang berdoa dalam diam. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi penuh perasaan yang dalam. Hari itu, semua orang yang hadir menyaksikan sebuah akhir yang mengejutkan. Pendeta yang sombong, yang menantang dan merendahkan, akhirnya runtuh bukan karena dibalas dengan kemarahan, melainkan karena kebenaran yang disampaikan dengan kelembutan dan ketulusan. Sahabat cerita penuh hikmah, dari kisah ini kita belajar bahwa tidak ada gunanya menyombongkan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Kesombongan hanya akan membawa kehinaan, sementara kerendahan hati justru mendatangkan kemuliaan. Pendeta yang dulu begitu angkuh akhirnya tersungkur, bukan karena kekerasan, tetapi karena kebenaran yang disampaikan dengan kelembutan. Dan inilah bukti bahwa firman Allah akan selalu terjaga, tak akan pernah bisa diruntuhkan oleh siapapun. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, agar tidak pernah merendahkan keyakinan orang lain, dan selalu menjaga hati dengan iman serta kerendahan diri.